Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita Maharani dengan NIM 11.124.130.336. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Laid Mustafa dengan NIM 11.124.130.261. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas L. Tugas kami berjudul Analisis Putusan MA mengenai kasus hubungan industrial PT Dekoramik Perdana dengan Susi Wahyuningsih. Oke, yang pertama, marilah kita mengidentifikasi para pihak yang berperkara dalam kasus ini. Yakni yang pertama, pemohon kasasinya, yakni PT Dekoramik Perdana, diwakili oleh Agus Salim, yakni direktur, dengan kuasa hukum Christian Lelono, dan kawan-kawan dari Human Resource Management PT Dekoramik Perdana. Dan yang kedua, yaitu termohon kasasi, yakni Ibu Susi Wahyuningsih, dengan ini diwakili kuasa hukumnya, yakni Iwan Fernando SH, dan kawan-kawan dari YLBH Pembela HAM. Duduk perkara dalam kasus posisi ini adalah sebagai berikut. Susi Wahyuningsih adalah karyawati PT Dekoramik Perdana dengan masa kerja 29 tahun 8 bulan. Pada akhir tahun 2021, PT Dekoramik Perdana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap Susi Wahyuningsih dengan alasan efisiensi akibat dampak pandemi COVID-19. Perusahaan menyatakan telah membayar sebagian kompensasi PHK sebesar 65.418.000 ke rekening Susi Wahyuningsih. Namun, Susi Wahyuningsih menganggap PHK tersebut tidak sah karena dilakukan sepihak tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan menuntut kompensasi PHK yang lebih besar. Selanjutnya, yakni argumentasi penggugat, yakni argumentasi dari Ibu Susi Wahyuningsih. Lalu dalam putusan kasasi, tergugat juga mengajukan beberapa argumen, yakni eksepsi dan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita bahas hasil putusan peradilan. Namun sebelum kita bahas putusan MA-nya, kita mau bahas hasil putusan nomor 102 garis PDT Sus PHI 2022 PN Serang, yakni putusan tingkat pertamanya dahulu. Hasil putusan nomor 354K garis PDT Sus PHI garis 2023 atau putusan dari kasasinya. Selanjutnya kami akan mengomentari terkait hasil putusan petitum penggugat, yakni tidak sahnya PHK dan batal demi hukum. Dalam petitum, penggugat menyatakan bahwa PHK tidak sah dan batal demi hukum yang berpacu pada pasal 155 ayat 1 junto pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut kami, pasal tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan penggugat dalam petitumnya. Namun, pertimbangan PN Serang dan MA menyatakan lain, bahwa mereka berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, yakni pasal 43 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021. Menurut pertimbangan mereka, ketentuan di dalam pasal tersebut mengubah ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana penggugat bawakan. Padahal pada faktanya pasal tersebut tidak sama sekali mengubah atau bertentangan dengan ketentuan yang ada di pasal 155 ayat 1 junto pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, memang betul merevisi atau merubah beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak secara keseluruhan. Jadi menurut kami, PHK yang dilakukan oleh tergugat tidak sah karena dilakukan sepihak, tidak dengan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara tripartit, sehingga kesimpulannya, amar putusan MA terkait petitum penggugat bahwa PHK tidak sah dan batal demi hukum tidak sesuai dengan penilaian kami. Oke, mungkin tadi sebelumnya kita udah dengar nih beberapa istilah yang sedikit banyak dari kita belum begitu memahami mengenai arti dari istilah tersebut. Kalian tahu nggak sih apa itu uang pesangon? Uang pesangon itu adalah kompensasi atau hak yang diberikan kepada pekerja atau buruh ketika hubungan kerja mereka terputus atau berakhir. Oh, kalau uang masa kerja itu apa ya? Uang penghargaan masa kerja itu adalah tambahan kompensasi yang diberikan sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas selama masa kerja yang telah ditempuh oleh pekerja di mana ia bekerja sebelumnya. Oke, terus kalau uang penggantian hak? Uang penggantian hak adalah pembayaran untuk hak-hak yang belum diterima oleh pekerja saat pemutusan hubungan kerja. Oke, tadi kan ada tuh upah proses. Upah proses itu apa sih sebenarnya? Upah proses adalah biaya yang mungkin diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa hubungan industrial, termasuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Oke, tadi aku juga mendengarkan satu istilah asing yaitu dongsop. Dongsop atau uang paksa itu sebenarnya apa sih? Dongsop adalah denda atau sanksi administratif yang dikenakan kepada suatu pihak yang tidak memenuhi putusan atau kewajiban hukum dalam jangka waktu tertentu. Oke, itu tadi merupakan analisis kami mengenai putusan MA tentang kasus hubungan industrial PT Dekoramik Perdana dengan Ibu Susi Wahyuningsih.
Mungkin sudah cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam kata maupun perbuatan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.